Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengar paparannya. Ada yang mau komentar, Bapak Ibu sekalian? Ya, Bu Sri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya berikan apresiasi Pak ke Bu Tika dan tim di Diskominfo. Saya kira ini paparan yang sangat baik. Ada beberapa hal yang saya kira harus juga kita cermati bersama. Di sini para kepala dinas juga hadir. Pada saat bicara digitalisasi, yang paling penting adalah ini bukan milik Diskominfo saja. Itu yang di semua benak kita harus kita tanamkan. Karena bicara di digitalisasi sekarang adalah keniscayaan tentunya setelah, sebelum COVID juga sebenarnya sudah mengarah ke sana, apalagi setelah COVID. Jadi pada saat bicara bagaimana kita semua harus berpikir seperti itu, rasanya ini harus semua diikuti, dicermati oleh semua dinas yang terkait. Terkait dengan yang tadi disampaikan, mungkin saya di sini juga melaporkan Pak bahwa di pemerintah pusat sendiri itu saat ini juga sedang mendorong bagaimana digitalisasi, utamanya adalah digitalisasi ekonomi ini dapat berjalan dengan cepat. Jadi di pusat itu saat ini sedang mendorong akan dibentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Nanti Bank Indonesia akan kawal. Dan saya kira ya kalau tadi disampaikan Bu Tika terhadap rencana yang akan mereka lakukan, bahkan mungkin kita sudah advance nih Pak, justru lebih maju dari yang mereka harapkan di daerah. Nah saya kira ini menjadi cikal bakal yang sangat baik. Nah tadi kalau disinggung, kalau saya melihat dari sektor finance Pak, kemarin kebetulan kami baru saja diskusi dengan Kementerian Perekonomian dan lain-lain. Saat ini di Indonesia saja itu ada 91,3 juta yang tidak punya akses kepada perbankan, gitu Pak. Nah di Jakarta juga gitu. Kemarin kita bicara 2,4 juta bansos itu begitu kita akan berikan itu aja ternyata juga banyak sekali yang belum punya akses perbankan. Nah dari saat inilah kemudian digitalisasi masuk dengan fintechnya. Ya, jadi artinya memang saat ini sangat dibutuhkan. Kalau di sektor real tadi sudah disampaikan juga, di transportasi alhamdulillah kita sudah maju dengan kita sudah membuat joint venture, kemudian kita mau bikin Jaklingko Indonesia dan lain-lain, dan insya Allah rencana tiketing yang lebih terpadu pun akan segera kita bisa lakukan. Di pasar katakanlah kita punya 153 titik dengan jumlah ratusan ribu pedagang yang saya kira ini juga hal yang penting untuk kita lakukan. Kemudian UMKM kita punya 1,2 juta UMKM di Jakarta, belum lagi masyarakat lainnya. Nah khusus di pemerintah daerah sendiri Pak, kalau tadi disampaikan ada Jakarta 1 dan lain-lain, dalam banyak rapat koordinasi yang kami lakukan, memang betul yang disampaikan bahwa link antar sistem ini belum berjalan dengan baik. Dengan tadi kita sudah punya Jakarta 1, rasanya ini menjadi hal yang sudah ada dasar awalnya nih Pak. Nah kemudian kemarin di PPAPP juga sudah membuat dengan melalui Carik Jakarta itu, nanti kita padukan ke sini, belum lagi bicara fiskal kadaster. Nah tadi disinggung, contoh misalnya di sistem perizinan sendiri di PTSP. Kalau tadi Bu Tika, salah satu yang dikerjakan akan ada assessment, saya kira ini hal yang sangat baik Pak untuk segera dilakukan. Jadi teman-teman membuat sistem ya saat ini, nah itu perlu juga ada saya nggak tahu ya namanya assessment atau mungkin audit IT ya, karena memang kadang antara regulasi dimasukkan ke sistem, kadang-kadang ada yang kelewat gitu Pak. Saya khawatir juga gitu, kalau tadi kan keamanan sistem dan lain menjadi sangat penting. Nah kalau nanti di dalam tim yang nanti dibuat itu juga bisa mengarah ke sana tentu akan sangat baik. Kemudian di pusat sendiri ada beberapa hal yang dilakukan Pak. Yang pertama adalah mereka akan membuat working group dari inisiatif blueprint yang akan mereka lakukan. Mulai dari digital open banking and interlink between bank dan fintech gitu. Nah di sini bagaimana kita mendorong Bank DKI gitu Pak untuk bisa berperan lebih cepat gitu ya. Saat ini juga sudah dilakukan tapi rasanya perlu kita push lagi. Dan saya kira kalau sekarang Bank DKI pasti kita akan utamakan, tapi kita harus juga membuka untuk peluang lainnya agar intinya semua customernya Pemda itu bisa mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Terus juga yang kedua tuh working group di mereka ada konfigurasi sistem pembayaran retail,
terus kemudian konfigurasi sistem pelayanan wholesaler dan lain-lain, termasuk data dan integrasi pengaturan, perizinan, pengawasan dan pelaporan. Nah ini yang dilakukan di sana, tentu kami juga akan kawal dari sektor ekonomi, dan nantinya kalau memang nanti kita akan padukan dengan yang tadi Bu Tika sampaikan, saya kira nanti masing-masing dinas juga perlu melaporkan saat ini sistem-sistem apa yang saat ini sudah ada di masing-masing dinas tersebut ke Diskominfo, untuk kemudian kita bisa bikin interlinknya seperti apa gitu Pak. Jadi seringkali yang misalnya kita punya di sistem pajak yang sudah cukup kuat misalnya, tapi kita seringkali mendengar bahwa oh kami nggak bisa masuk ke sistem itu gitu kan. Nah ini yang mungkin perlu dilihat bagaimana kemudian sistem itu bisa open gitu loh. Open access, tentu tetap security-nya nanti dari Diskominfo juga akan jamin itu, sehingga tadi bagaimana ini bisa dimanfaatkan. Terus tadi kita bicara kolaborasi, kita sudah ber-MOU dengan banyak penyedia aplikasi dan mereka sudah menawarkan banyak hal yang membantu pelayanan Pemda Pak. Tetapi kemudian apakah kemudian ini di follow up oleh para OPD, ini yang memang perlu kita cermati bersama. Contoh juga kemarin terkait ada apa namanya terkait untuk pajak dan lain-lain itu Pak. Terus kemarin kita juga tadi disinggung bagaimana kemudian dengan yang tadi dilakukan kita bisa memantau pencemaran udara dan lain-lain, mengawasi bagaimana tinggi air dan lain-lain. Nah ini masih dari beberapa waktu lalu seputar pembicaraan saja jadinya gitu. Pada saat Diskominfo sendiri melakukannya. Nah saat ini bagaimana kemudian setelah Rapim ini Pak, mungkin nanti juga perlu ada apa namanya jadwal tadi kalau disampaikan ada workshop. Saya kira sangat menarik dengan lead dari Diskominfo dan kami nanti mensupport. Nah kita ngomong artificial intelligence rasanya sudah sangat biasa di luar sana, tetapi apakah kemudian kita manfaatkan di sini? Banyak dari kita yang memang masih belum siap Pak, dan saya kira kita Jakarta tentu harus yang terdepan di Indonesia. Insya Allah kami semua di sini siap untuk mendukung bagaimana digitalisasi di Pemda ini utamanya dapat berjalan. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan lain? Pak Heru. Mohon izin Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Bapak Ibu Asisten dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup menarik sebenarnya, begitu ini ada pandemik, ini menjadi sesuatu hal yang kemudian menjadi hal yang biasa. Ini tadi berkaitan dengan IT. Tadi disampaikan oleh Bu Kadis dan Bu Asisten, inline dengan hal tersebut. Kunci dari tadi adalah berkaitan dengan satu kepedulian. Nah ini, kepedulian terhadap IT yang mungkin ini masih belum terasa. Sebagaimana tadi Pak Gubernur tadi sampaikan berkaitan dengan data. Siapa yang harus mengopeni data pada setiap SKPD? Nah ini yang tidak pernah dipikirkan. Saya setuju sekali tadi dari Bu Kadis sampaikan tahap pertama assessment. Nah ini, begitu di assessment nanti siapa sebenarnya pelaksana urusan data? Karena tanpa pelaksana urusan data di masing-masing OPD tadi, kita punya data tidak akan punya data. Kenapa? Karena semua dalam format fisik. Pada saat dibutuhkan tidak bisa dengan cepat, harus disusun kembali dalam format yang berbeda-beda. Nah ini akan sesuatu yang akan selalu menyulitkan dan menyulitkan. Problem menahun. Nah ini sangat penting, sangat bisa kita capai tadi Bu Kadis bisa dicapai apabila sebenarnya di SKPD itu harusnya sudah ditentukan siapa pelaksana urusan ini. Sampai sekarang saya yakin di semua SKPD punya data tapi tidak pernah diintegrasikan di SKPD itu sendiri. Jangankan di level provinsi, di SKPD di antar bidang sendiri nggak akan terintegrasi. Ini nggak ada yang ngopeni. Nah ini luar biasa sekali. Kita kaya data tapi tidak ada. Nah ini yang sangat disayangkan apabila nanti ini mungkin ke depan ini menjadi sesuatu yang diwajibkan pada semua SKPD karena ini akan ke depan menjadi backbone utama layanan. Nah ini seyogianya sudah harus disiapkan sekarang. Kemudian yang kedua ada berkaitan
Kalau kita ke sana harusnya nanti disinilah tim orang yang akan menangani di setiap SKPD mengintegrasikan, kemudian membuat inovasi terkait dengan semua prosesnya. Karena yang terjadi bahwa IT itu menjadi tambahan pekerjaan baru, ini menjadi problem. Karena apa? Yang dibangun adalah administrasi online, bukan bisnis proses online. Nah, ini yang jadi problem. Apabila administrasi online saja yang terjadi pekerjaan yang ada itu dilakukan manual. Nah, ini tidak secara otomatis real time bisa dilakukan eksekusi. Sehingga di level atas pun juga akan kesulitan mencari data. Nah, ini seharusnya yogyanya di level ini sudah dipikirkan bisnis proses online. Jadi pekerjaan online tadi tidak menimbulkan pekerjaan baru. Nah, ini contoh misalkan bahwa kita layanan, misalkan terdekat layanan IMB. IMB yang di online kan itu pendaftarannya, prosesnya tidak. Penilaiannya harusnya online, approvingnya harusnya online, pencetakannya langsung online. Maka semua data langsung diperoleh saat itu juga. Nah, ini saat ini yang terjadi, proses itu ada di luar on system. Nah, ini yang menjadi problem. Dan ini kalau ini sudah dilakukan sebenarnya kita akan mendapatkan data secara online sekaligus. Demikian juga dengan misalkan pajak. Begitu pajak bisa dilakukan verifikasi oleh pelaku pajak kemudian membayar langsung pajak secara inline maksud dalam sistem ini akan kita juga dapat data real time. Nah, ini sangat bagus, cuma ini yang harus dipikirkan adalah di masing-masing SKPD. Kemudian SKPD itulah nanti yang harus dikoordinasikan oleh Kominfo supaya kesatuan visi dan misi itu sama terhadap integrasi data. Tanpa itu rasanya kita tatarannya tidak akan menggerakkan. Sudah sekian tahun ini nggak bergerak. Karena tidak ada satupun di bagian SKPD itu yang memikirkan hal tersebut. Jangankan integrasi ke pemerintah provinsi, ke bidang-bidangnya pun tidak terjadi. Nah, ini yang sebenarnya harus kita pikirkan. Yang kedua, mohon izin Pak Gubernur. Jadi begitu kita melangkah ke IT, semua konsep tataran proses biasa harus sudah diubah. Jangan yang manual dipaksa untuk menjadi IT online. Nah, ini yang menjadi problem. Nah, ini akan selalu kesulitan karena kita dipaksa operasional manual yang ada dipaksa supaya ngikutin IT-nya. Harusnya IT lah yang harus didepanin, kemudian baru bagaimana aturannya. Nah, ini harusnya nanti dibangun juga begitu kita menetapkan sebuah sistem online, maka dibuatkan aturan yang bersesuaian, bukan aturan manual dipaksa menjadi online. Misalnya, Pak? Ya, contoh misalkan satu tata secara persuratan, kita terbiasa dengan selalu paraf. Fisik paraf itu menjadi sesuatu yang misalkan kalau itu bisa digantikan bahwa approving by approval di sistem, maka kita buatkan itu menjadi sebuah standar, maka itu otomatis menjadi barang yang sah. Nah, ini yang kalau ini diubah tapi manualnya fisiknya harus ada, ya sampai kapanpun akan ditinggalkan. Nah, ini kalau ini menjadi sesuatu yang menjadi otomatis suatu saat kita arsipnya pasti digital semua, tidak pernah ada barang fisik lagi ke depan. Contoh di luar negeri kita sertifikat keahlian ahli IT itu tidak pernah keluar namanya fisiknya, cukup didaftar, Anda nomor sekian udah Anda terdaftar. Jadi tidak perlu fisik lagi sebenarnya ke depan. Jadi ke depan pun kita dengan kertas itu akan kita hilangkan, paperless bener. Nah, ini yang harusnya paling kalau dibutuhkan di ujung nanti mau pencetak silahkan. Nah, saat ini kita contoh IMB saja gambar selalu dicetak sekian banyaknya, begitu di ini dibuang, gak ada artinya. Masya Allah, itu dalam konteks itu tidak ramah lingkungan. Nah, itu kertas-kertas yang demikian kalau bisa sistem yang bekerja dia memeriksa di dalam sistem, maka dalam proses itu kita bisa lakukan pengecekan sebelum dicetak, kita pastiin bahwa itu adalah yang sahih. Nah, ini apabila itu bisa terjadi dahsyat sekali, ini menjadi langsung data kita punya langsung terinput. Nah, ini jadi bukan karena kemudian kita produk baru diinput. Nah, tapi begitu kita sudah proses langsung input. Contoh misalkan kalau kita di dalam penilaian lapangan, petugas kita lapangan langsung penilaiannya langsung ada di sistem, petugas belum nyampe lapangan, laporan verifikasi itu dari kepala seksi sudah dilakukan. Jadi tidak ada pekerjaan tambahan lagi, begitu nyampe di lapangan harus membuat laporan. Nah, ini kalau ini bisa dilakukan, ini benar-benar integrasi yang luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan kalau ini kepedulian tadi bisa dibangun apabila di semua SKPD itu memiliki tim yang memikirkan itu. Karena tanpa itu rasanya tadi integrasi antar bidang di dalam SKPD pun tidak akan pernah terjadi. Data akan tersebar di mana-mana.
banyak tapi tidak ada. Karena bentuknya fisik, begitu dimasuk ke dalam arsip sudah lewat saja. Kita harus cari arsipnya. Nah, itu kan sesuatu yang harusnya kita loss kesempatan, karena data yang harus kita peroleh dengan cepat akhirnya hilang. Nah, ini yang mudah-mudahan kalau memang kita pikirkan, jadi kita siapkan nanti konsepnya, kemudian tata caranya harus diubah. Selama tata cara kita berpikir manual, ya sudah, kita nggak akan pernah menyentuh tadi integrasi yang sesungguhnya. Nah, ini akan jadi, kalau ini benar terwujud, Jakarta benar-benar smart atau government smart. Nah, ini akan menjadi nyata betul. Demikian Pak Gubernur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Ada lagi Bapak Ibu sekalian catatan? Pak Wagub. Terima kasih Pak Gub, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Saya kira dia yang disampaikan oleh Bu Atika satu yang penting dan luar biasa. Dan memang saatnya Kota Jakarta membangun ekosistem platform digitalisasi IT yang komprehensif. Setidaknya ada 6 hal penting yang bisa kita perhatikan terkait sistem IT ini. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yang akurat, yang terintegrasi, terkoreksi, tersistem dan lain sebagainya. Memang penyakit Republik ini itu ya soal data. Saya kira saatnya kita membenahi data kita. Di rapat-rapat sebelumnya saya pernah menyampaikan momentum Bansos ini menjadi momentum yang baik bagi kita untuk memperbaiki data kita. Dan saya berharap kita bisa selesaikan sebelum Bansos selesai, data kita betul-betul akurat, terintegrasi, terkoneksi dan lain sebagainya. Itu soal data Bansos, dan banyak lagi data-data lainnya yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan. Kedua, soal substansi materi yang akan disajikan. Ini juga penting substansinya, supaya nanti dalam satu sistem kita punya substansi materi yang sajikan yang baik, tidak hanya soal bansos, soal kesehatan, pendidikan, soal pajak, soal lain-lainnya, pelayanan lainnya. Kemudian yang ketiga soal software. Ini juga software penting, software yang easy user, yang terintegrasi, yang online, yang real time. Begitu juga soal hardware yang berkualitas, yang terbuka. Untuk dua hal ini penting saya tegaskan. Soal software, hardware ini kan pada ujung-ujungnya biasanya kita menggunakan pihak ketiga atau swasta. Jangan sampai penggunaan software dan hardware kita mengikuti kepentingan orang atau kepentingan pengusaha. Karena pengusaha itu dibawa brand biasanya. Brandnya dia aja yang dianggap paling baik lah. Begitu juga softwarenya dan juga hardware ini yang menjadi perhatian. Biasanya ini yang menjadi masalah soal software dan hardware. Jadi ini penting, hardware juga yang berkualitas dan yang terbuka. Jadi jangan yang mengunci. Banyak permainan-permainan lelang dan sebagainya ini yang mengunci begini yang gak bener nih. Jadi kita tergantungan pada satu brand sehingga selanjutnya harus brand itu gitu. Nah, ini juga jangan sampai terjebak. Yang kelima yaitu operator yang berintegritas, ini tidak kalah penting. Terakhir tentu dukungan penuh dari kita terkait regulasi. Saya kira itu poin penting terkait membangun ekosistem platform. Lain-lain nanti bisa kita tambahkan. Yang kedua, Pak Gubernur, saya pernah ditemui orang yang menyampaikan bahwa kita punya lebih dari 4.000 CCTV, pernah saya sampaikan di rapat ini di Jakarta, hasil dari kompensasi KLB kalau tidak salah, zaman Ahok katanya. Nah, ini belum kita optimalkan, dan ini sementara lebih banyak digunakan oleh polisi, lalu lintas, kemudian termasuk terorisme yang di Tamrin itu rupanya Bu Atika pakai ini kita, CCTV kita gitu. Jadi mungkin bisa, jadi kita butuh memberikan dukungan nih Bu Atika supaya ini bisa terkoneksi nih, dukungan softwarenya, dukungan operator dan lain-lain. Jadi sudah ada nih CCTV-nya. Sekalipun memang CCTV-nya kelasnya tanggung kalau tidak salah tuh. Nah, ini juga penting. Jadi kita ini jangan senang mulu dapat KLB, senang nggak kita perhatikan gitu. Jumlahnya banyak 4.000-an tapi tanggung gitu loh. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama itu. Nah, yang ketiga Pak Gubernur, saya beberapa yang lalu terima presentasi dari pihak swasta Northstar, apa namanya? Saya undang dinas terkait, Diskomprotik, pendidikan, kesehatan, apalagi kemarin ya.
KSD dan lain-lain. Beberapa ada 4 dinas terkait SKPD saya hadirkan. Rupanya menarik nih Pak Gubernur, dia nih bisa menyiapkan semua hardware-nya, software-nya semua, bahkan operator semua dia siap, dan investasi semua dia. Dan dia beda dengan swasta lainnya yang parsial-parsial. Dia siapkan secara komprehensif, lengkap. Saya tanya berapa lama bisa disiapkan. Setelah penandatanganan itu bisa 2 bulan. Jadi nanti di rumah susun, di rumah sakit, di sekolah, mau di terminal, di perkantoran, di mana saja, itu kita telah terhubung dengan jaringan yang luar biasa. Jaringan internet, jaringan TV kabel, jaringan macam-macam lah yang terkait digitalisasi, termasuk di pasar, termasuk di nanti di stadion kita, di JIS, juga dia bisa siapkan gitu. Nah, saya bilang ya udah nanti disiapkan aja, nanti kalau perlu saya bilang harus dilelang begini-begini. Rupanya Pak Andika bilang, Pak yang begini katanya cukup KSO gitu. Saya nggak ngerti sistemnya gitu. Saya bilang ya dilelang, kita kan maunya terbuka Pak, nggak mau ini, tapi rupanya KSO Pak karena investasi gitu. Ya, tapi nanti kita pikirkan lah mekanismenya, apa lelang, apa KSO gitu. Memang gagasannya luar biasa, memang saya lihat dia ya kuat lah. Saya tanya berapa banyak investasi yang dibutuhkan, triliunan Pak. Rupanya dia siap dengan angka itu, dan kita tanpa keluar seperak pun, dan kita dapat bagi hasil Pak. Jadi kita dapat bagi hasil. Nah ini penting. Nah bicara bagi hasil juga kita jangan seneng duluan. Gitu loh, mentang-mentang bagi hasil kita harus jeli, harus cermat ya. Ya namanya pengusaha kan cari untung. Ya bukan nggak boleh, cari untung boleh, tapi yang proporsional. Yang proporsional, yang adil, yang fair gitu. Sehingga di sini ada PAD. Jadi ini kalau dimulai, tahun ini kita sudah dapat nih. Kalau dalam waktu cepat kita presentasikan kembali nanti depan Pak Gub, kemudian nanti dengan semuanya kita kritisi, kalau memang cocok bisa dilelang atau di KSO, dimulai mungkin tahun ini sudah jadi PAD. Dan jumlahnya signifikan itu. Nanti terkoneksi kemana-mana itu nanti, sampai ke apa namanya, LED kemana-mana bisa itu. Nah itu saya kira hal yang ketiga yang bisa menjadi perhatian kita. Saya kira itu Pak, saya apresiasi ini buat Tika dan Bapak Ibu semua. Saya kira saatnya lah kita jadikan Jakarta ini betul-betul menjadi smart city yang terintegrasi. Terima kasih Pak Gub. Ya. Terima kasih Pak Wagub, Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian. Presentasi kali ini dihadiri oleh, bisa dibilang lengkap ini. Semua tentu tidak, tapi yang bisa dibilang core aktivitas ini ada semua di sini. Ini bicara Bapenda, dari sini kesehatan, pendidikan, kemudian Bapeda, bisa dibilang tata ruang, perizinan, PTSP, semuanya kira-kira lengkap di sini. Bisa saja Bu Tika presentasi depan gubernur, wakil gubernur, para asisten selesai diketok. Bisa tuh. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya kita semua mendengarkan, perhatikan. Saya jadi selama Bu Tika presentasi, saya perhatikan juga siapa yang memperhatikan, siapa yang lihat HP. Sepanjang acara, sepanjang presentasi tadi. Bisa dibilang lebih banyak yang lihat HP daripada yang lihat presentasi. Iya betul, kalau nggak percaya nanti boleh dicek di rekamannya. Padahal kenapa semuanya diminta duduk di sini, itu supaya lihat, we have problems, so Ibu sekalian. Problemsnya adalah yang tadi ceritakan, kita bekerja dalam silo, lalu kita semua ingin meningkatkan efisiensi, efektivitas di tempat kita masing-masing, yang itu adalah benar dan baik, tetapi kita tidak mengerjakan itu sebagai satu kesatuan. Jadi semuanya di sini itu kan supaya satu kesatuan. Sehingga lihat ini loh masalah kita. Tapi baru di sini saja kita level of interest-nya beda-beda kelihatannya. Ini pun kalau dijajar kira-kira satu-satu suruh komentar belum tentu bisa nyambung dengan apa yang disampaikan tadi. Betul nggak Mas Gideon? Ini kalau kita jujur aja nih, coba diharuskan, kalau misalnya saya tunjuk gitu, tolong komentari, belum tentu bisa komentar. Yang dibicarakan di sini itu memang konseptual framework-nya, besarnya supaya apa? Supaya nanti kita ketika memerintahkan kepada anak buah kita,
tahu persis kenapa ini harus dikerjakan secara terintegrasi. Jangan sampai begini, sambil dengerin, udahlah perintahnya aja apa kita kerjakan gitu. Tidak usah diberitahu potret besarnya. Jangan Bu sekalian, kita ini di dalam leadership position, kita harus bisa memberikan peta besarnya supaya kita benar-benar bisa punya basis untuk memberikan perintah dengan percaya diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu saya berharap ini, coba dibuka slide-nya Bu Tika yang terkait rekomendasi. Sebelumnya, ya dia. Ini, Pak Wagub, Pak Sekda, Bapak Ibu semuanya, kita dorong untuk bisa dilaksanakan. Bapak Ibu semuanya, biasanya kalau mengerjakan ini tuh problemnya apa ya? Apa ya menjadi kendala, salah satu kendala terbesarnya? Ini kan rekomendasi untuk dikerjakan ya. Tapi rekomendasi yang untuk diandu apa ya? Yang harus didobrak gitu. Apa ya? Yang biasanya jadi problem kalau mengerjakan seperti ini. Ini aja nih misalnya nih, mengerjakan ini nih. Kira-kira apa ya kendala terbesarnya? Kenapa? Oh iya, masyarakatnya, bukan di internal kitanya nih. Ya. Izin Pak Gubernur, di kita ini Pak sudah terbentuk di masing-masing SKPD itu pembangunan aplikasi-aplikasi yang sendiri-sendiri Pak. Ini kelihatannya juga menjadi permasalahan ketika akan diintegrasikan. Tetapi saya sih yakin dengan kemampuan teman-teman di Kominfotik, aplikasi-aplikasi yang parsial-parsial itu bisa dikemas gitu ya menjadi satu integrasi data yang terpadu. Nah, tinggal mungkin di masing-masing SKPD ini memberikan akses yang seluas-luasnya dan membantu dalam rangka percepatannya Pak. Nah, ini yang mungkin perlu kita semua membuka diri. Jadi di masing-masing SKPD itu apa yang kita miliki, nanti pada saat teman-teman Kominfo mengkonekkannya itu harus betul-betul mendapat dukungan dari masing-masing SKPD Pak. Ada pengalaman konkret nggak Pak Ya. Inspektur? Jadi begini Pak, contohnya kami Pak di inspektorat itu, ini kan kalau sudah digital semua Pak, kita punya SIPKD sudah digital, BPAD dengan sistem Sierra dan SIMasternya sudah digital, lalu di Bapenda sudah digital, PTSP sudah digital Pak. Kita sedang mengembangkan di inspektorat ini CACM Pak. Jadi ini juga mungkin saran masukan juga kepada Kominfo ketika nanti membangun integrasi sistem, juga ada tools untuk continuous monitoringnya Pak. Continuous monitoring, continuous auditnya Pak. Nah, ketika kita mau injek masuk ke masing-masing sistem, itu komunikasinya agak putus di situ Pak, karena pada saat kita mau ambil datanya itu pasti ada hal-hal tertentu, mungkin juga kerahasiaan yang dianggap oleh SKPD itu tidak bisa keluar, itu menjadi kendala. Nah ini yang menurut saya perlu kita terbuka dan bisa saling membantu Pak. Betul. Siap, oke. Coba dipasang. Tadi saya sambil mendengarkan Pak Ibu sekalian. Mungkin Bu Tika, apa yang disampaikan Pak Wagub, kemudian disampaikan Bu Asisten sama Pak Kadis Tata itu
semuanya jadi bagian catatan. Bagi 5 poin dari Pak Wagub tadi. Ya. Lalu ada beberapa poin saya ini saya sampai garis bawahi. Data is mine. Oh ya. Sepertinya itu yang namanya data itu milik kami, itu problem terbesar. Jadi Bapak Ibu sekalian, perintahkan kepada semua datanya dilepas atau jabatannya dilepas. Mau pilih mana? Jadi beritahu pada pemegang data, datanya harus dilepas, bisa diakses, dilepas itu bukan akses publik, dilepas kepada tim perancang ini. Kalau tidak mau, maka penanggung jawabnya yang akan dilepas. Kalau enggak selesai ini. Itu Jakarta 1 saja. Dulu kalau kita tidak seriusnya begitu, ya enggak jadi itu Jakarta 1 itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya hormati, ini perasaan bahwa data itu milik sendiri itu luar biasa kuat. Bukan hanya di DKI ini, di semua, di seluruh urusan kalau sudah punya data tidak ingin nanti alasannya macam-macam. Apakah privacy, apakah macam-macam sekali. Jadi itu tolong dibereskan. Ini beberapa catatan yang sambil saya mendengarkan tadi saya coret. Yang kedua, semuanya kita pastikan jangan sendirian kerjanya. Jangan sendirian dalam artian tiap OPD dan jangan sendirian dalam artian hanya pemerintah saja. Tidak ada kota di Indonesia yang punya talent pool bidang ini sebanyak Jakarta. Rugi betul kita tidak minta tolong semuanya untuk terlibat. Toh ini adalah untuk kebaikan kita gitu. Jadi untuk kita semua. Lalu tadi disampaikan juga oleh Pak Heru soal saya menggunakan istilah elektronifikasi, Pak. Bukan belum digitalisasi. Jadi kita harus ujungnya masih tetap kembali kepada proses manual. Nah, jangan udah proses jauh-jauh tetap aja nanti ujungnya manual. Nah, terkait dengan ini saya juga minta untuk percepatan. Wong kita itu TIKNET saja masih belum selesai ininya, digitalisasinya. ORB, Biro Hukum bantu ya percepatan supaya sekarang ini pergub mengenai naskah dinas lagi direview final. Nah, kita berharap nantinya jangan hanya pergub yang digital, tapi juga misalnya keputusan gubernur, surat edaran gubernur, surat edaran sekda, surat keputusan kepala dinas, itu semua harus bisa digital dan prosesnya itu juga proses digital. Tahu barangnya di mana. Sekarang ini kan serba manual. Nih saya tanya Bu Asisten, Bu status di mana? Sudah masuk tanggal sekian. Kenapa? Ya karena kita semua tidak bisa melihat sistem. Coba kalau kita bisa lihat sistem kan enak betul. Maksud sih di internal kita tahun 20, spending IT-nya berapa tadi 10 tahun terakhir? 8T, tanda tangan pergub masih pakai folder stock map gitu loh. Kan kayak di Jurassic Park ini. Iya betul. HP tapi Jurassic Park janganlah. Kita harus lebih canggih di situ. Ini PR-nya ya KDH, ya Biro Hukum, ORB, ada ORB di sini. Mana ORB? Ada ORB. ORB karena ini sangat terkait sekali dengan ORB ini. Bukan hanya kasus ini, tapi seluruh pengintegrasian ini itu sesungguhnya soft structure-nya ada di ORB. Jadi kalau ORB tidak digitally oriented, ya semuanya nggak akan digitally oriented. Ini kita kasih deadline aja, Bu Tika. Jadi deadline-nya tidak disebut di sini, Bu. Ibu dengan tim review, sesudah itu berikan deadline cepat dan deadline lambat gitu. Nanti kita pilih yang mana. Tentunya pasti akan pilih yang cepat, Bu.
Dan itu menunjukkan bahwa saya tidak ingin begini Bu sekalian, secara random dikatakan selesai 3 minggu lagi gitu. Jangan. Ini membangun sebuah sistem, bukan pertandingan yang harus selesai berapa menit, berapa jam. Lalu rencana induk TIK. Ini rencana induk TIK itu terakhir tahun berapa Bu? 2009. Kira-kira kalau TIK udah 11 tahun itu udah harus upgrade ini. Jadi sekalian aja Bu, rencana induk TIK ini di udah banyak sekali yang berubah. Kalau 2009 itu berarti belum ada iPad ya. Kendala Pak tahun ini memang tidak bisa dilakukan, sudah dialokasikan, dan kendala berikutnya adalah harus menunggu arsitektur nasional. Makanya tadi sebagai salah satu solusi yang tadi Pak, kolaborasi Brainware tadi Pak untuk semacam master plan IT transisi penyempurnaan. Karena kalau mengikuti prosedur regulasinya dari pemerintah pusat itu lebih lama lagi kita menyusun itu gitu Pak. Kita jalan aja dulu. Siapa? Kita jalan dulu. Nanti malah bukan tidak mungkin apa yang kita kerjakan bisa dipakai oleh pusat. Betul. Jadi intinya tidak dengan APBD tapi dengan mekanisme tadi ya Pak, kolaborasi yang penting jadi. Ya Pak Wagub ya, kita jalan aja tuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini pada akhirnya kalau kita kerjakan ini semua adalah membuat proses pemerintahan lebih baik, warga merasakan manfaat lebih nyata dari pelayanan pemerintah, dan saya membayangkan Bapak Ibu semuanya, kita lebih cepat di dalam melakukan perubahan meskipun negara-negara lain lebih maju secara sosial ekonomi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau Bapak Ibu perhatikan digital skill warga Jakarta itu jauh lebih advance daripada digital skill warga kota-kota maju lain di dunia Bapak Ibu. Orang Jepang dikasih HP yang sama dengan orang Jakarta, itu bisa kalah canggih dalam pemanfaatan HP-nya dalam banyak urusan. Dan kita ini Bapak sekalian entah kenapa memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan dengan nomor secara sangat tinggi. Saya sering perhatikan begini, Bapak sering dengar nggak ada pengumuman kepada pemilik mobil BXXX YP diminta untuk memindahkan mobilnya, betul nggak Pak? Sering ya begitu. Terus lihat iklan, ketikkan nomor ini, itu Bapak kalau cari ke negara-negara lain nggak ketemu itu pengumuman begitu. Ketemu pengumuman pasti begini, pemilik mobil warna merah, merek apa diminta memindahkan. Apa sih yang terbaik? Pemahaman kita atas numerik itu luar biasa. Kita tuh pada ingat plat nomor itu. Jadi di dunia itu orang bangga-bangga ingat plat nomor itu. Ingatnya adalah mobilnya warna apa, jenisnya apa. Tapi kalau di kita sebut nomor pernah nyambung. Numerik itu, Bapak Ibu lihat saja iklan, angka itu tinggi sekali. Nah, coba bayangkan bila pelayanan puskesmas, ini contoh nih, pelayanan puskesmas, kemudian tersambungkan dengan apotek, dengan lab, yang masing-masing sudah punya sistem tuh. Jadi di Jakarta kalau ada orang melakukan itu langsung seakan-akan itu sebagai satu ekosistem, sama seperti pendidikan. Bayangkan kalau anak kita datang ke toko buku, tinggal nyebut nomor induk siswa, NI apa Bu dia? NISN, nomor induk siswa nasional, terus langsung di toko buku itu bilang, oh ya bukunya A, B, C, D, F, G. Kenapa? Karena itu satu. Oh di toko buku itu sudah ada inventorinya kok. Sudah ada inventori, bukunya apa saja. Di sekolah sudah ada informasi, dia masuknya kelas berapa, ambil mata pelajarannya apa, otomatis tahu bukunya apa. Ini sekarang masih scattered. Jadi saya membayangkan ini bukan sekedar pelayanan internal kita,
nantinya ini menjadi satu ekosistem, seluruh pelayanan warga itu tersambungkan untuk semua urusan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang mau disusun di sini harus dipandang sebagai transformasi betulan. Coba lihat slide tahapan pelaksanaannya. Ini Bu Tika, produk ujungnya akan apa nih yang sampai Desember nih? Delivery-nya apa? Delivery-nya untuk yang pertama terkait dengan IT arsitektur, tapi transition Pak, tidak selengkap yang diinginkan, yang tadi kita anggap sebagai kritik transisi, itu sudah ada. Tetapi di jalan menuju sananya adalah yang pertama melalui assessment dan ada rakor Pak, yang saya minta difasilitasi oleh Bapeda. Terus kemudian juga dalam penyusunannya itu kita mencoba untuk meminjam brainware dari masing-masing konsultan. Jadi ujung akhirnya adalah ritik transisi gitu loh Pak. Nggak ngikut ke sana tapi jadi peta jalan atau jadi arsitektur untuk kedepannya. Untuk tiap klaster yang tadi sudah kita define. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kita eksekusi ini. Dan saya minta kepada semuanya untuk menyampaikan kepada jajaran yang mengelola IT bahwa semuanya dikerjakan sebagai satu kesatuan terintegrasi dan lepaskan ego sektoral, lepaskan perasaan ownership yang berlebihan. Bagus punya ownership itu, tapi jangan berlebihan. Ownershipnya dalam artian tanggung jawab, bukan ownership dalam artian properti milik pribadi ataupun institusi. Lalu Bapak Ibu semuanya, saya minta Bu Tika tambahkan di sini soal security untuk semua data dan kemampuan untuk melakukan tracing atas sejarah data, sehingga data-data yang nanti disampaikan misalnya itu tidak ada data-data yang tercecer. Lalu ada permintaan mengenai skema pendanaan dengan SMI. Coba ini dikaji. Yang penting begini, seperti Pak Wagub tadi sampaikan, jangan sampai IT itu dipandang sebagai procurement opportunity untuk mendapatkan apa sih namanya? Ya ada yang vested interest-nya macam-macam lah di dalam procurement. Karena kalau sudah teknologi begini itu value-nya bisa antara angka rupiah dengan manfaat belum tentu nyambung. Ini kan seperti di Bapenda ini kan paling sering dapat tawaran macam-macam dan harganya fantastis tuh. Fantastis semua. Apa sepertinya, dan itu udah jadi rahasia umum gitu. Dongengnya juga di antara staff-staff itu menceritakan gitu. Dan itu malu kalau lihat. Saya berapa kali dapat screen capture obrolan-obrolan seperti itu yang ada cerita, waduh saya nggak enak ini kalau lihat-lihat seperti ini. Jadi kita ingin agar kesempatan lewat SMI ini digunakan betul-betul untuk mendapatkan infrastruktur baru dengan arsitektur yang lebih baik. Ini ada ilmunya tersendiri nih soal arsitektur IT ini. Dan beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Saya rasa kalau kita bisa lakukan ini akan luar biasa. Kita jangan tanggung semuanya pemanfaatan teknologi ini. Buat ilustrasi Bapak semuanya, kita di antara banyak bangsa termasuk yang betul-betul sangat savvy dengan teknologi. Saya ini pernah mengalami Pak Wagub baru pulang saya baru mendarat dari pergi agak lama waktu itu sekolah. Ketika mendarat ke sini tuh saya nggak punya HP Pak di Amerika itu. Pas mendarat sampai sini satu mobil, pas pulang dari airport ke rumah itu betul-betul kagum karena di mobil ada 6 orang dengan saya, 5 itu masing-masing punya HP. Ya, jadi kita ini dan sekarang sudah luar biasa sekali penetrasinya, tapi itu tadi kita belum mensinkronkan itu dengan manfaat pemerintah.
kalau dibuka masing-masing kita, itu banyak sekali private sector provided aplikasi. Apakah untuk belanja, apakah untuk banyak sekali aktivitas, tapi yang dari pemerintah yang hadir di tangan warga kita itu amat minim sekali. Nah, saya berharap nanti yang namanya Jaki itu betul-betul jadi satu aplikasi yang ada di setiap HP di Jakarta, tapi Jakinya di belakangnya ada semua urusan kita itu ada di situ. Jadi lihat pemerintah itu sebagai satu kesatuan. Kemarin di Jakarta Utara, saya kemarin ke Jakarta Utara, itu ada acara peluncuran Jakarta Sehat namanya, Jakarta Utara Sehat, sebuah aplikasi yang dipakai untuk tracing mereka-mereka yang positif. Saya bilang biar disambungkan sama Smart City. Tujuannya apa? Ya, dia sedang mencoba mencari solusi atas masalah yang menurut dia perlu diselesaikan. Cuman tidak pernah tahu kalau di Smart City punya aplikasi corona gitu. Jadi ya itu tadi yang saya maksud, kita tidak tersambungkan. Nah, mudah-mudahan di Pemprov kita semuanya tersambungkan. Jadi Bapak Ibu, saya harap catatan tadi Bu Tika diupdate, lalu setelah diupdate buatkan 2 lembar roadmap untuk, bukan roadmapnya, tapi do-nya untuk dipegang oleh para pengelola information technology di tiap SKPD, dan itu yang nanti dijadikan pegangan buat semuanya. Kalau potret besarnya buat kita yang ada di level pimpinan. Bulan Desember semuanya bisa selesai, arsitekturnya selesai, dan minggu depan dibahas, kalau perlu bisa masuk SMI, masih mungkin kan? Ya. Izin Pak Gubernur terkait dengan SMI, surat sudah sampai ke sana Pak, jadi hari ini kami sedang menunggu draft untuk penandatangan hari Senin. Kalau saja mungkin ini hari Rabu kemarin kita bahas, mungkin masih Kamis kemarin kita ikut serahkan. Dengan program PEN Pak, kalau nanti kita bahas lagi dengan SMI, otomatis kita pengajuan pinjaman seperti biasa dengan PP 56 tidak melalui program PEN. Sepertinya untuk maju ke SMI dengan program PEN sudah sampai suratnya Pak, jadi nggak mungkin kita tarik atau kita tambahkan. Kemarin kan hanya program peningkatan infrastruktur untuk banjir, sarana transportasi, pendidikan, dan lain-lain Pak. Untuk IT ini belum masuk seperti itu. Sehingga kalau lihat jadwal Juli Agustus kayaknya tidak dimungkinkan. Usul saya mungkin kalau memang pendana ini bisa dari APBDP atau masuk RKPD 2021. Seperti itu Pak. Kan baru masuk kemarin. Coba Pak. Dicoba mungkin aja. Setelah ini saya telepon kalau Pak perlu Dirut. Suratnya ditarik, diganti Iya. isinya. Nomornya sama, di-upgrade. Jadi Bu Ya. Atika tolong dibikin aja kira-kira kebutuhan di 2021 dan 2021 sampai 2002-nya seperti apa. Nanti kita coba Pak, kalau memang dimungkinkan kita akan masukkan, karena ini juga masih related, kita kan bikinnya infrastruktur kota. Di dalamnya kalau IT masuk ya masih relevan gitu. Ya. Ya, kalau bisa dibicarakan ya Pak, kalau perlu kita tarik ulang untuk dikoreksi. Soalnya begini, ini adalah kesempatan untuk kita mendanai sesuatu yang besar, panjang, dan full teknokratik. Betul-betul full teknokratik. Kalau Bu Tika cek 10 tahun terakhir ini, anggaran itu apa, kalau kita baca, linu kita lihatnya Pak. Linu, karena banyak sekali yang secara pemanfaatan tidak terlalu optimal. Bandingkan uang yang kita alokasikan untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk program Kesra, waduh ini jauh. Pak, kalau boleh sedikit lagi, saat ini kan memang sudah ada mekanisme bahwa setiap pengadaan sistem apapun ada rekomendasi teknis dari Diskominfo. Tapi mungkin mekanismenya perlu dibetulkan saja buat Tika ya. Jadi sebenarnya rekomendasi teknis itu bukan sekedar bahwa kemudian nanti menjadi tanggung jawab Diskominfo untuk segala halnya, tidak begitu. Tapi yang tadi Pak Wagub sampaikan, bagaimana kemudian semua sistem itu memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu Bu, nanti mungkin itu yang perlu kita cermati lagi. Saat ini kan misalnya gini, masing-masing punya pastinya. Jadi kalau tadi mau ada rakor segera Pak, mungkin kami para asisten juga bisa kumpulkan nanti semua dinas untuk siapkan data-data itu, diberikan kepada Diskominfo segera untuk Pak Butika pelajari sebelum rakor, sehingga nanti rakor nanti bisa dilaksanakan. Nah, tadi saya komunikasi juga dengan BPSDM Pak, jadi salah satu yang waktu kemarin itu
banyak terkait sistem, bahwa dalam proyek perubahan PIM, bahkan waktu dulu saya PIM 3 juga paketnya bikin sistem Kak, waktu itu gitu kan. Jadi sistem itu memang waktu itu hal yang memang kita pilih karena bisa kita tampilkan ke penguji gitu ya dengan cepat gitu. Tapi akhirnya kemudian itu sistem jadi bergelimpangan di mana-mana Pak. Nih, Bu Widi juga ngangguk-ngangguk, pasti semua udah bikin gitu. Dan ini hanya sekedar ya sudah selesai. Memang dari BPSDM ada tuh monitoring bagaimana kelanjutan dan lain-lain. Nah saya kira mungkin ini juga perlu dicermati Bu Atika nanti dengan Bu Maria, bagaimana kemudian ini agar tidak sendiri-sendiri. Demikian Bapak. Bapak, izin Bapak, jadi kami dari kesehatan, satu, semua aplikasi yang kita create selalu berkoordinasi dengan Kominfo untuk standarisasi. Mungkin menambahkan juga tadi disampaikan bahwa kita nggak mungkin sendiri, tentu perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah izin juga pada saat kolaborasi ini ada standar mekanisme untuk kemudahan proses kerjasama tadi sehingga lebih mempercepat kami bisa berkolaborasi dengan pihak lain. Kemudian yang kedua terkait dengan di kesehatan ada undang-undang kesehatan yang terkait dengan data tertentu yang tidak bisa dilakukan dibuka karena menyangkut data individu. Mohon ada standarisasi yang disiapkan sehingga tidak ada regulasi di tingkat undang-undang yang harus kita langgar. Demikian, terima kasih. Ya, ini yang mungkin kita perlu garis bawahi adalah maksud dan tujuannya jangan dikompromikan, tapi teknik aplikasinya bisa dicari caranya. Yang seperti kemarin ketika awal-awal contoh kasus COVID kan istilah yang digunakan pasien 1, pasien 2, pasien 3. Itu datanya secara pribadi tidak keluar, tetapi tujuannya untuk kita mengetahui pasien 1 itu demografisnya apa, lokasinya apa, itu tahu, tapi tidak ada nama. Kita bisa cari caranya itu. Tapi jangan sampai sama sekali tidak bisa sinkron. Sama data pajak juga begitu. Pajak kan kita harus menghargai. Pajak, data pendapatan juga begitu. Ya. Oke, izin Pak. Yuk. Sedikit saja Pak, menambahkan dari sisi GRC-nya Pak, Governance Risk and Control-nya. Menurut pengalaman kami Pak, ketika aplikasi ini di lapangan Pak, di kita itu belum ada unit compliance Pak, unit kepatuhan Pak. Jadi kalau kita bicara third line of defense, itu defense pertamanya pelaksana, di sana ada NSPK, lalu langsung ke third line of defense Pak, ke inspektorat dan APIP atau pemeriksaan eksternal lainnya. Tetapi yang di second line untuk unit kepatuhan itu tidak pernah kita punya Pak. Nah ini mungkin juga mumpung ada ORB di sini, perlu difikirkan Pak, secara struktural kita harus punya di masing-masing SKPD ini unit compliance Pak. Sehingga merekalah yang sehari-hari membandingkan apakah NSPK itu dijalankan secara disiplin. Kalau tidak Pak, banyak kejadian aplikasi-aplikasi yang sudah kita terapkan dalam rangka baik pengelolaan keuangan dan lainnya itu bisa bobol karena tadi Pak, kita sudah bikin pengendalian kontrol, ada user ID, password Pak. Ada operator, pelaksana maupun pimpinan. Tiga-tiganya diserahin ke satu orang Pak. Dan tidak pernah ada unit kepatuhan yang memperingati. Nah ini mungkin juga secara struktur, ya, struktur di OPD Pak, kita harus punya Pak unit kepatuhan ini. Nah sebagai informasi Pak, di instansi pemerintah baru Kementerian Keuangan saja Pak yang punya unit ini Pak. Di instansi pemerintah lain belum. Nah ini mungkin perlu kita pikirkan Pak agar kalau ini sudah berjalan tadi permasalahan-permasalahan terkait dengan prosedur bisnis proses yang harus dilakukan NSPK-nya ada di second line ini bisa mencegah kejadian-kejadian sebelum lari ke third line atau ke APH lainnya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Saya nanti. Iya Pak.
bisa dijadikan satu nanti. Jadi ada unit yang di OPD Pak yang ditugasi mungkin di salah satu struktur eselon 3-nya Pak, itu ditambahkan tupoksinya untuk menjadi unit kepatuhan Pak. Kalau di kita Pak, yang saya lihat itu ada di PTSP Pak. Di PTSP ada salah satu eselon 3-nya yang memfungsikan eselon 4-nya untuk melakukan compliance Pak. Apakah prosedur sudah dilakukan? Nah itu dicek Pak. Periodik mereka melakukan checking. Nah seperti tadi Pak, misalnya operator dititipi oleh atasannya user ID dan password. Udah pasti bobol Pak. Kita banyak kasus ketika SIPKD bobolnya di situ Pak. Terus siap bos Pak. Ini sekolah-sekolah juga jadi masalah, dititipin di satu orang, ya dia bisa lakukan apapun tanpa ada pengendalian diri yang lain. Nah kalau ada unit kepatuhan yang selalu melakukan cek secara periodik, udah kesaring duluan di awal-awal kejadian Pak. Itu mungkin harus kita masukkan dalam struktur, nggak bisa dalam bentuk satgas atau ad hoc Pak. Ya, bagus Pak. Ini nanti perlu sekalian aja Pak Sekda, sebagai satu proses yang terintegrasi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Pak, silakan. Izin Pak, tadi sudah komunikasi langsung ke SMI Pak, jadi yang besok itu memang kita penandatanganan perjanjian kerjasama komitmen dukungan pendanaan melalui program PEN, belum mengikat angka. Kalau kita mau cepat bisa ditukar seperti yang Bapak arahkan tadi, atau kalau memang waktunya masih nanti setelah hari Senin, setelah penandatanganan bisa melalui kita mengusulkan perubahan paket kegiatan dan perubahan paket program kegiatan dan perubahan usulan melalui usulan baru Pak. Jadi bisa ditukar itu atau nanti bikin usulan baru merubah program. Tergantung kecepatan kita. Kalau mau rubah surat ya hari ini bisa gitu nanti sebelum hari Senin. Tapi kalau setelah hari Senin kita buat surat baru usulan perubahan program. Seperti itu Pak. Dibicarakan yang matang dah ini. Tapi, kalau bisa coba di sisi lain jangan kelihatan seperti begini Pak, seperti ada yang unthink of gitu. Ya kita ini kan asumsinya karena penjadwalan aja, sudah dipikirinnya lama, tapi karena penjadwalannya rapimnya baru hari Senin, suratnya kemarin diminta masuk hari Kamis. Gitu. Kalau tidak kan kita bisa masukkan semuanya. Izin Pak Gubernur, saya barusan dapat informasi dari Pak Edwin. Pak Edwin mungkin dari Kementerian Keuangan ya? Dari SMI, barusan dari Pak Edwin di Rut SMI Pak. Jadi hari Senin kan akan ada penandatanganan, itu biar berjalan saja. Tetapi setelah itu tuh akan ada lagi kita minta surat minat Pak. Nah pada saat pembahasan surat minat kita bisa masukkan usulan baru. Jadi tidak perlu ada surat dari kita lagi, tetapi masih dimungkinkan untuk kita menambahkan hal-hal yang penting tadi Pak. Jadi saya kira ya nanti di surat minat saja. Jadi saat ini kan udah keterima nih mereka Pak. Nah ini mereka kan karena Pak Presiden bisanya Senin, jadi sign-nya Bapak di depan Presiden itu tetap di hari Senin dengan proyek yang sudah kita submit surat tersebut. Setelah itu akan ada surat minat dari kita Pak. Nah di dalam surat minat pembahasan akan ada koordinasi dan kita boleh menyampaikan hal-hal lain di luar yang tadi kita sampaikan. Jadi saya kira Bu Tika cepat saja buat rencana biayanya dan nanti kita bisa masukkan insya Allah Pak. Nanti kita sama-sama ini ya Pak Edi ya, kawal. Ya. Jadi itu Senin ya tanda tangan? Oke. Ya, sebenarnya kalau bisa selesai sebelum tanda tangan lebih enak Pak. Nanti kalau pas ditanya Presiden bisa lengkap sektornya. Nanti dilihat ya, kalau bisa lakukan semuanya. Baik, ini catatan terakhir dari Pak Inspektur, menurut saya harus dimasukkan soal keamanan data dan protap yang benar untuk security. Kita ini kadang-kadang begini, di atas kertas itu secure, in reality itu nggak secure. Dan orang-orang yang memegang data, memegang akses, itu kalau perlu harus ada komitmen
tersendiri soal ketabahan menjaga password, ketabahan menjaga akses gitu. Nah, kita ini kadang-kadang longgarnya nanti di situ tuh. Dipastikan itu aman. Ya. Ini. Tapi sekali lagi pesan dari semuanya, sampaikan kepada anak buah bahwa kebiasaan menjaga data dari pihak-pihak internal kita dihilangkan dah. Jangan dianggap milik sendiri ya. Itu semuanya. Bawa pada catatan lagi. Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup kita akhiri di sini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan Bu Tika bisa berikan 1-2 halaman do don'ts-nya untuk dipegang bagi semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid.